Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sunai wa arwahi azwati wa zurriyatihi wa ahbatihi wa ansarihi wa ashab. Sunai wa arwahi ahbatul khulafa'ir rasyidin. Sadatina Abu Bakr wa Asman wa radhiyallahu anhum. Sunai wa arwahi al-anbiya wal mursalin wal malaikati ajma'in. Wa ahli kulli minhum was-sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Sunai wa arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa muta'allimina ajma'in. Khususan ila mu'allim hadal kitab wa syarihatul kitab wa sunnah kitab syarihina wa rutuhina habibil barsyad. Rasulullah memberi mendawil hukumnya Alhamdulillah dari darajatihim bil jannah wa asal min rahmah wa maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ahwalihim wa umumihim wa nabahatihim wa hadihim fi dini wa dunia wal akhirah supaya ruhi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila ummati al-qadr sahibul wilayah Allah Ta'ala tabasyama min rahmah wal maghfirah wa fa'ala yatul wal manur wal rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketiga dari atas. Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa waffaqna ilmataka wa ansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma inni ista'datuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hadithu wa atubu ilayya inna hajati ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum. Halaman 5 baris ketiga. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa anhu wa yahrumu 'alal junubi, dan haram hukumnya 'alal junubi atas orang yang menanggung hadas janabah. Al-junub, orang yang menanggung hadas janabah. Wa yahrumu 'alal junubi, dan haram hukumnya 'alal junubi atas orang yang menanggung hadas janabah. Apa itu hadas janabah? Apabila suami istri melakukan hubungan suami istri atau melakukan senggama, maka kedua-duanya dihukumkan menanggung hadas janabah. Apabila telah selesai melakukan hubungan badan, suami disebut menanggung hadas janabah dan juga istrinya. Orang yang menanggung hadas janabah disebut al-junub. Junub, orang yang menanggung hadas janabah. Hadas janabah yaitu apabila telah selesai melakukan hubungan badan suami istri, maka dihukumkan orang tersebut menanggung hadas janabah, baik dengan istri yang sah atau dengan perempuan yang tidak sah. Kedua-duanya dihukumkan menanggung hadas janabah. Ya, kalau yang sah dia jadi halal, kalau yang tidak sah dia jadi haram. Wa yahrumu 'alal junubi, dan haram atas orang yang menanggung hadas janabah sittatu asya'a, ada 3 perkara, ada 6 perkara. Haram atas orang yang junub atau orang yang menanggung hadas janabah sittatu asya'a, 6 perkara. Apa saja yang 6 yang diharamkan bagi orang yang menanggung hadas janabah? Yang pertama as-salat, yaitu sembahyang. Tidak boleh orang yang menanggung hadas janabah atau tidak boleh bagi orang yang junub melaksanakan sholat sebelum dia mengangkat hadas besarnya, sebelum dia mandi hadas besar. Haram dilakukan sembahyang, baik itu sembahyang fardu atau sembahyang sunnah, baik itu sembahyang yang tunai atau sembahyang qadha, atau juga termasuk diantaranya melakukan sujud tilawah dan sujud syukur yang tidak boleh. Karena sujud tilawah dan sujud syukur ini persyaratannya sama seperti syarat-syarat yang ada dalam sembahyang. Harus suci dari 2 hadas, harus suci badannya dari najis, pakaiannya dari najis, tempatnya dari najis, dan harus menghadap kiblat. Kemudian harus tertutup aurat, harus ada wudu. Itu syarat-syarat yang ada dalam sembahyang. Jadi yang pertama diharamkan bagi orang yang menanggung hadas janabah yaitu as-shalah, sembahyang. Wa tawafu, yang kedua melaksanakan tawaf. Tidak boleh orang yang menanggung hadas janabah atau orang yang junub melaksanakan tawaf di mana Ka'bah. Baik itu tawaf rukun atau itu tawaf wajib atau itu tawaf sunnah, ya. Semua jenis tawaf dia tidak boleh lakukan selama dia masih menanggung hadas janabah. Dan yang ketiga wa masul mushabi, dan menyentuh mushaf, sama seperti yang lalu. Tidak boleh orang yang menanggung hadas janabah ini, karena janabah termasuk hadas besar, dia menyentuh Al-Quran. Mushaf seperti yang dijelaskan kemarin lebih luas daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran, ayat-ayat yang ditulis di antara 2 muka, seperti dibukukan, ya. Itu Quran, ayat-ayatnya semuanya ditulis atau dicetak, ya, di buku. Sedangkan mushaf itu tidak, ya, tidak hanya di buku yang dibuat kaligrafi atau yang dibuat figura
atau ada yang di piring, di nampak, ya, bentuk kaligrafi, baik itu yang di dinding atau yang di atas segala dasar, maka tidak boleh orang yang menanggung hadas besar ini menyentuh mushaf, termasuk yang ada di stiker, kan ada stiker Bismillah. Tidak boleh orang yang menanggung hadas besar ya menyentuh Bismillah yang ada di stiker, ayat kursi. Banyak sekarang ayat-ayat Quran yang dibikin stiker, ya. Wa hamluhu, dan juga menanggungnya, tidak boleh dia membawanya atau menanggung. Kemudian ditambah lagi wal lubsu fil masjid, haram, tidak boleh orang yang menanggung hadas janabah atau orang yang junub itu al-lubsu fil masjid, dia berdiam-diam di masjid, berlama-lama di masjid, sedangkan dia tengah menanggung hadas besar, tidak boleh, ya. Tidak boleh orang yang menanggung hadas besar karena junub atau menanggung hadas janabah ini, ya, dia berlama-lama di dalam masjid, di dalam masjid. Wal-lubsu fil masjid, dan menetap atau berdiam di masjid, termasuk halamannya, termasuk halaman masjid di mana di situ sah melakukan sembahyang, maka hukumnya berlaku. Ya, terkecuali kalau masjidnya musholanya nggak dipagar satu dengan jalanan hingga begini. Kalau giliran jamaah penuh, jalanan dipakai, seperti Idul Adha, Idul Fitri, jalan dipakai. Nah, kalau seperti itu tidak masalah. Tapi kalau masjidnya sudah dikurung dengan pagar, maka yang ada di dalam pagar itu hukumnya sama seperti di dalam masjid. Ya. Juga nggak boleh rokok. Ini musola bakar rokok aja jangan, ya. Rokok atau di dalam halaman masjid yang masjidnya dipagar. Kalau seperti dalam ini enggak nih, karena jadi satu dengan jalan. Yang di depan ini tanah musola ke tanah jalan. Jalan. Ini punya musola. Iya. Parkiran udah punya musola. Iya. Punya musola bikin parkiran. Iya. Wudu atau parkiran? Parkir sekarang wudu. Aku aja kan ada parkiran. Buat cari duit. Hanya buat income. Banyak masjid-masjid yang atas masjid bawahnya gedung serbaguna, ya, akhirnya disewa buat hajatan, buat resepsi. Cuman bilang kalau Jumat ya bisa, karena dipakai buat Jumat. Kalau hari lain boleh. Kalau sudah dibolehkan buat nyewa, yang nyewa udah sama dia. Kita nggak bisa batasin, ya. Dia mau putar lagu apaan terserah, ya, terserah dia. Untuk dangdutan kayak, ya, perasaan nggak pantas banget. Lagu-lagu semacam itu ada di masjid. Dia nggak mungkin di stop. Nanti kalau zuhur diam ya, jangan ada tamu, nggak mungkin. Kalau sudah disewa, ya udah. Banyak yang menjadikan lantai dasar, lantai bawah dijadikan gedung serbaguna dengan alasan income buat masjid. Wal-lubsu fil masjid, dan menetap di masjid, haram bagi orang yang junub menetap di dalam masjid. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran, walau kalimatan wahidatan, sekalipun satu kata. Dia katakan alhamdulillah, tidak boleh, karena
kata alhamdu itu masih bagian daripada Al-Quran. Illa biharfin muqatta'ah, kecuali disebutkan hurufnya putus-putus. Seperti seorang ibu yang sedang haid mengajarkan anaknya ngaji. Ya kan banyak tuh di Iqra ayat-ayat Quran yang dipotong-potong. Ketika anaknya salah menyebutkan hurufnya, si ibu jangan menyentuhkan secara utuh. Anaknya baca alhamdu, salah nah, haknya harusnya kecil. Alhamdu, nggak boleh. Dicontohkan alhamdu, karena kata alhamdu ini satu kata. Tidak boleh orang yang menanggung hadas besar ya melafazkan satu kata daripada Al-Quran. Jadi bagaimana? Yang boleh disebutkan hurufnya satu-satu. Haknya kecilin, ham. Jangan dicontohkan alhamdulillah, apalagi sampai satu ayat. Sedangkan dia dalam keadaan menanggung hadas besar, baik itu hadas besar janabah atau junub atau hadas besar haid dan nifas. Karena si ibu waktu menyontohkan anaknya, mengajarkan anaknya ya makharijul huruf, makhraj huruf, dia jangan menyontohkan secara utuh. Wa qiraatul Quran, dan haram membaca Al-Quran. Wa yahrumu bil haidi, dan haram dengan sebab haid. Ini kita kalau yang awal sebab janabah, berikutnya adalah sebab haid. Berarti khusus buat perempuan. Wa yahrumu bil haidi, dan haram dengan sebab haid asyratu asya'a, melakukan 10 perkara. Apa yang 10 perkara yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang sedang haid atau yang sedang nifas? Sama, yang pertama as-shalah. Yang pertama sembahyang. Tidak boleh orang yang sedang haid melaksanakan sembahyang. Wa tawafu, dan yang kedua tawaf. Tidak boleh seorang yang sedang haid melaksanakan tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Ya, makanya kalau seorang perempuan berangkat haji tiba-tiba sampai di sana haid, dia nggak usah bingung, ya, agama sudah tahu, agama sudah paham. Jadi tidak ada halangan buat perempuan yang sedang haid melakukan ibadah haji. Boleh dia wukuf dalam keadaan haid, boleh dia sa'i dalam keadaan haid, ya. Boleh dia melontar dalam keadaan haid, boleh dia bermalam di Muzdalifah dalam keadaan haid, boleh dia bermalam di Mina dalam keadaan haid, boleh dia melakukan apa saja ketika melaksanakan haji dalam keadaan haid. Yang tidak boleh hanya satu, yaitu tawaf. Ya, jadi semua pekerjaan ibadah haji, baik itu yang rukun atau yang wajib, apalagi yang sunnah, itu boleh dia lakukan, terkecuali satu yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang sudah haji, ya, hanya satu, tawaf. Kenapa tawaf tidak boleh? Kalau wukuf boleh. Wukuf tempatnya bukan di masjid, makanya boleh. Ya, kemudian sa'i tempatnya bukan di masjid, makanya boleh. Bermalam di Muzdalifah bukan di masjid, bermalam di Mina bukan di masjid, melontar bukan di masjid, makanya boleh. Yang tidak boleh satu, tawaf, karena tawaf pelaksanaan di dalam masjid, maka tidak boleh. Tuh. Ya, maka tidak boleh orang perempuan yang sedang haid masuk ke masjid untuk tawaf. Sampai dalam hadis saja tawafnya dihapus untuk perempuan yang haid dan tidak kena dam, karena ya, dia tidak melakukan ini karena ada uzur syar'i. Ya, maka
bagi perempuan yang sedang haid boleh melakukan semua amalan-amalan haji, baik itu yang rukun atau yang wajib atau yang sunat, kecuali tawaf. Kenapa tidak boleh? Karena tawaf laksanaannya di dalam masjid, Ka'bah ada dalam masjid. Makanya kalau pengajian ibu-ibu perempuan yang sedang haid jangan masuk musola. Haji saja yang besar dilarang tawaf. Ini ustazahnya masih aktif haidnya. Ngajarnya pengen seminggu sekali, kok nggak pernah ada libur? Seharusnya ada libur satu hari, dia tentu haid. Ya begitu juga ibu-ibu yang lain, masuk ke masjid tidak boleh. Ini yang banyak kan nggak dipakai. Ya, kemudian yang begitu besar saja haji, ya, sampai tawafnya tidak dipakai. Nah, kenapa? Melihat kondisi perempuan sedang haid dan pelaksanaan tawaf ini adanya di dalam masjid, maka tidak boleh tawaf. Ya. Pengajian ibu-ibu dulu nggak dibikin masjid, dulu nggak dibikin musola, ada di pengajian orang jamaah yang rumahnya luas tuh dibikin. Kadang-kadang kalau dikasih kesempatan bikin aja di masjid musola. Ya, dari pagi waktu zuhur orang laki mau sembahyang belum selesai, kalah pun kita. Ya, waktu udah asar acara belum selesai, akhirnya ngalah itu bapak-bapak. Jangan, yang bagus. Ya, si ustazahnya bilang kepada jamaahnya, jadi kalau yang haid jangan datang dulu, kecuali bikin pengajiannya taklimnya di rumah. Tapi kalau di masjid, musola tidak boleh. Di sini ada pengajian ibu-ibu. Ada. Tiap hari. Kamis. Libur kan? Dalam sebulan. Tanggung jawab pengurus. Jawab pengurus. Bilangin ustazah. Kadang ada berani yang memberi fatwa, tidak masalah lagi haid masuk masjid asal tidak netes. Emang orang haid kayak keran, motor begitu. Bukan dipandang, bukan karena menetesnya, bukan. Ya, dirinya dalam keadaan kotor, jangan masuk ke dalam masjid Baitullah yang suci. Karena tidak boleh, diharamkannya karena dihormatil masjid, karena kemuliaan masjid. Karena kemuliaan masjid. Boleh, bukan karena takut menetesnya, bukan. Kalau hanya sekedar menetes, mereka itu jago, pandai dia pakai pembalut. Nggak mungkin sampai ecer-eceran cara kita, nggak mungkin. Tapi memandang dihormatin masjid. Sebagai bandingannya, amalan haji saja untuk perempuan yang haid boleh melakukan semua perkalian haji kecuali tawaf. Kenapa tidak boleh? Karena tawaf ini mengelilingi Ka'bah, dan Ka'bah itu adanya di tengah-tengah masjid. Oh, kalau dibilangin kemarahan dia. Yang pintar situ doang. Begitu bilangnya. Ya. Diajak musyawarah, muzakarah. Ya, ayo sama-sama kita lihat ini masalah hukum. Jangan sampai ada yang salah. Ya. Wasani yang kedua, at-tawafu, yaitu tawaf. Tidak boleh bagi perempuan yang sedang haid melakukan tawaf di mana Masjidil Haram. Wa masul mushafi, dan juga menyentuh mushaf atau Al-Quran. Wa hamluhu, dan menanggungnya sama seperti di atas. Kemudian yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid al-labsu fil masjid, ini itu menetap di dalam masjid atau musala, sama hukumnya dengan masjid, sama. Wal labsu fil masjid, dan haram bagi perempuan yang sedang haid menetap di dalam masjid.
Wa qiraatul Quran, dan juga haram membaca Al-Quran terkecuali ala niatiz zikri, dengan niat zikir. Ya, ada bacaan-bacaan Quran yang sudah jadi zikir. Seperti seseorang biasa tiap-tiap mau tidur baca zikir-zikir yang mengantar tidurnya. Baca bismillah 21 kali. Bismillah kan Quran. Kemudian baca ayat kursi 1 kali, baca qul 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setelah selesai tiup kita. Pakai kayak orang pakai autan. Di goreng ini, kayak orang pakai gorean. Isyarat. Tiup. Kalau sudah baca bismillah 1 kali, 21 kali, kemudian ayat kursi 1 kali, suratul Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, yuk dari muka terus sampai seluruh badan yang terjangkau tangan. Nah, seperti orang pakai autan kan jaga nyamuk. Apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Manusia butuh perlindungan. Manusia butuh penjagaan dari hal-hal yang dia tidak mampu, ya, atau hal-hal yang dia tidak lihat, dari kebakaran atau kebanjiran atau ya bencana alam, termasuk diantaranya dari pencuri dan dari orang-orang jahat yang suka memata-matai. Orang sekarang bilang santet. Maka dengan bacaan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan dengan keberkahan kebesaran ayat-ayat tersebut. Manusia butuh perlindungan bukan di saat terjaga lagi melek doang, kan? Yang lebih kita butuhkan ketika lagi tidur. Kita gak sadar diri, siapa yang mau jagain kita kalau lagi tidur? Makanya di saat kita lengah, dalam keadaan tidur tidak sadar, di saat itulah yang paling kita butuhkan perlindungannya. Kalau orang-orang yang gedean mau biara security, kalau kita duit dari mana? Ya, orang-orang gedean biara security, ada sapam, pintu depan, pintu belakang, semua dijaga ketat supaya tidurnya dia nyaman. Ya. Tapi tidak salah kalau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Siapa yang bisa menerobos penjagaan Allah? Siapa yang bisa ya menerobos penjagaan Allah? Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah ngantuk. Security tidur, ngantuk. Ya Tuhan yang bangun baru melek. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah yang tidak tersentuh dengan ngantuk atau dengan tidur. Makanya sangat tepat kalau kita minta perlindungan kepada yang maha ya melek, maha hidup, tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk, selalu jaga. Minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diajarkan lagi 41 sebagai tanda sayangnya Nabi kepada umatnya, baca Bismillah 21. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian selesai baca ayatul kursi, kemudian suratul Ikhlas 3 kali, qul huwallahu ahad, kemudian suratul Falaq dan An-Nas. Kemudian kita tiupkan. Insyaallah dengan berkat bacaan-bacaan tersebut Allah akan pelihara kita dari hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Termasuk orang yang haid boleh baca ayat-ayat tersebut kalau niatin zikir. Itu bukan baca Quran, tetapi sekalipun Quran itu sudah menjadi bacaan-bacaan zikir yang mengiringi kita untuk tidur. Maka dibolehkan bagi orang yang menanggung hadas besar, baik hadas besarnya juga
junub atau hadas besarnya haid atau hadas besarnya nifas untuk membaca ya rangkaian zikir-zikir tidur yang memang diambil daripada Al-Quran. Karena niatnya itu bukan baca Quran tetapi niat zikir. Kalau niat zikir boleh, yang tidak boleh ya apabila niatnya baca Al-Quran. Antum mau makan baca bismillah, niatnya baca bismillah Quran atau zikir? Mau makan? Zikir. Setelah makan ya sudah baca alhamdulillah. Quran atau zikir? Zikir. Mau makan, mau minum baca bismillah. Setelah makan, setelah minum baca alhamdulillah. Kita alhamdulillah ini ditegur dulu ada tahap. Kalau nggak tahap belum. Ingatin dulu baru alhamdulillah. Namun saya suka lupa. Wasaumu, dan berikutnya yang diharamkan bagi perempuan yang haid adalah puasa. Tidak boleh orang yang sedang haid puasa, sekalipun dia kuat. Saya kuat puasa sekalipun sedang haid, tetap tidak boleh. Agama larang. Ya. Ketika dilarang dan dia melakukan puasa dalam keadaan haid, dia terhitung perempuan yang maksiat karena melanggar larangan. Dan ketika dia meninggal, misalnya dia lagi haid, kemudian dia puasa, sedangkan agama larang jangan berpuasa, dia puasa meninggal, mati dalam keadaan maksiat. Ya. Kenapa tidak boleh perempuan yang haid puasa? Kenapa perempuan yang nifas juga tidak boleh puasa? Yang haram betul-betul haram. Kenapa? Ya, seorang perempuan ketika dia haid yang dikeluarkan apa? Kotoran. Darah. Manusia kalau sering keluar darah fisiknya lemah. Kita nggak ngerasain perempuan yang sering. Makanya kadang-kadang ada kelainan, rasa badan tidak enak. Ya, keluar darahnya bukan sekali seminggu, keluar lagi. Mau tidak mau daya tahan tubuhnya lemah. Ibadah yang bikin badan kita lemas kan ibadah apa? Puasa. Gak makan, gak minum. Jadi ada dua yang membuat fisik kita lemah. Pertama keluar darah, yang kedua puasa. Bagaimana jadinya kalau perempuan yang sedang diajak puasa, sudah fisiknya lemah, diajak puasa. Dikhawatirkan kalau orang yang tubuhnya kurang kuat akan mengalami penyakit. Makanya agama lebih paham. Hai kaum wanita yang sedang haid, jangan puasa, diri kau sedang lemah. Dan puasa ini adalah ibadah yang membuat orang jadi lemah, karena nggak ada asupan makanan, ya nggak ada asupan minuman. Apalagi hari pertama, tenggorokan macet, kering banget, nempel ikan tenggorokan. Ya, hari belaga aja tuh. Rumah juga. Hari belaga aja. Nah oleh karena itu dilarang seorang perempuan yang sudah haid melakukan ibadah puasa. Ada dua pekerjaan yang dua-duanya membuat lemah. Pertama, kondisinya dia sedang haid, jadikan keluar darah itu lemah fisiknya. Dan kemudian ibadah puasa membuat tubuh seseorang menjadi lemah karena tidak ada asupan makanan dan minuman, maka dilarang. Tapi kalau orang hadas besar lain enggak, dulu ya maaf antum Ramadan nih melakukan hubungan suami istri, ya. Habis itu sahur tuh, sahur bulan mandi, sahur bulan bisa banget, ya, bisa banget itu mulutnya agak
bisa sudah makan, jangan, tidak boleh. Orang yang makan minum dalam keadaan junub mewariskan fakir, ya, mewariskan fakir. Seandainya antum belum sempat mandi, keburu masuk waktu sahur. Habis sahur nggak berasa ketiduran, ya, sehingga ya, subuh jam 6:30 baru bangun. Udah mandi belum? Belum. Udah subuh belum? Kalau baru bangun, puasanya batal. Yang pernah ngerjain, puasanya batal nggak? Nggak batal. Ya, mandi dulu, mandi baru sembahyang subuh, kodok. Ya, langsung sembahyang, jangan nunggu besok-besok, langsung tutup hordengnya, biar belakang dikit. Amannya mati lampunya. Suasananya malam. Enggak, terus dia boleh berpuasa karena tidak batal hadas besar ini yang membatalkan puasa. Tidak. Oleh karena itu orang yang menanggung hadas besar karena janabah atau karena jima, karena senjama, ya maka tidak diharamkan puasa. Yang diharamkan puasa hadas besar karena haid dan nifas. Itu bedanya. Jadi jadi batal. Atau antum di tengah siang Ramadan ngimpi jima, ngimpi setubuh sampai mengeluarkan sperma, batal kan? Batal. Emang itu punya mau mimpi? Semua siapa? Rezeki dari Allah. Ya, mimpi jima enak kan? Gak pernah aku aja nggak sih. Ya. Nikmatnya dapat atau dikasih? Nikmatnya dapat, Allah kasih. Ini luar biasa subhanallah kekuasaan Allah. Ya, kalau bahasa sekarang klejetnya dapat. Klejet. Betul nggak? Iya. Dapat. Haram nggak? Enggak. Enggak. Itu perempuan umur mana tahu itu? Udah dalam mimpi. Ya. Nikmatnya dapat dan tidak haram. Kalau boleh mesen besok kita minta lagi. Allah kasih lebih lagi Allah. Dan mimpi semacam itu sekalipun sampai mengeluarkan sperma, tapi tidak membatalkan puasa. Tidak. Ini kekuasaan Allah luar biasa. Manusia dikasih nikmat senggama di dalam mimpinya sampai mengeluarkan sperma dan tidak haram. Tidak ada yang bisa mimpi, membuat mimpi semacam itu, tidak ada. Kemudian berikutnya yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid wattalaku, dan ya meminta diceraikan di saat sedang haid, tidak boleh, karena akan memperpanjang masa iddahnya. Ya, di dalam perempuan itu ada masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa tunggu. Ya, kita jatuhkan talak kepada istri, jatuhkan talak, aku ceraikan engkau, maka jatuhlah talak satu. Dari mulai dia menjatuhkan talak dikasih waktu 3 bulan 10 hari. Ya, 3 bulan 10 hari. Atau 99 hari, kita anggap 100 hari lah. 100 hari. Ini perempuan jangan setelah dijatuhkan talak satu, ya, jangan melakukan hubungan dengan laki-laki lain dulu. Suruh tunggu dulu sampai selesai 100 hari. Itu disebut masa iddah, masa tunggu. Dari mulai dijatuhkan talak oleh suaminya, talak satu, ya, dikasih waktu 100 hari. Kalau sudah 100 hari, maka betul-betul tercerai. Tapi sebelum sampai 100 hari, masih boleh rujuk. Si suami boleh rujuk istrinya, si istri boleh minta rujuk kepada suaminya. Asal hal itu dilakukan sebelum jatuh 100 hari. Baru itu sebulan,
lain kita deh suami gak enak dari istri ya, makan tiap hari pakai mie terus ya, mesti telepon istrinya ya. Bu, Ma, saya minta maaf telah menjatuhkan talak kepada engkau. Kalau saya ajak rujuk lagi bahwa enggak, si istri juga merasa begitu, nggak ada suami nggak enak. Genteng bocor siapa mau naik? Masa dia naik ke atas genteng? Ya, nah seakan-akan 100 hari itu diberikan waktu untuk sama-sama berpikir, kesempatan untuk menyadari bahwasanya yang biasanya ada pendamping tapi tidak ada pendamping itu serba kekurangan. Si istri merasa ada yang kurang, si suami juga merasa ada yang kurang. Maka sebelum jatuh ya masa iddahnya, habis masa iddahnya, dia boleh rujuk. Dan bisa dirujuk nggak perlu penghulu, nggak perlu saksi, nggak perlu amin. Dia langsung boleh bilang kepada istrinya, kalau dalam bahasa roja'tuki fi nikahi, engkau aku rujukkan kembali ke dalam pernikahan aku. Selesai. Sekalipun nggak langsung lewat handphone. Kalau langsung ditakut mertuanya beris. Ya, saya rujukkan kembali engkau ke dalam tali pernikahan. Selesai. Setelah itu boleh dinyampur lagi, boleh dibergaul lagi, boleh ditidur bareng lagi. Karena perceraiannya sudah ditagih, sudah rujuk namanya. Asal hal itu dilakukan sebelum 100 hari. Kalau sudah 100 hari nggak bisa balik, nikah lagi, undang lagi Pak Amil, jadi repot. Ya, undang Pak Amil, undang penghulu, atau datang ke kantor KUA minta dinikahkan lagi. Karena masa talaknya sudah habis, masa iddahnya sudah habis. Nah, kalau kita ingin menjatuhkan talak, jangan di saat istrinya sedang nanti akan memperpanjang masa iddah. Karena masa haid ini tidak dihitung. Kalau yang haidnya sehari semalam pendek, atau yang 7 hari pendek, kalau yang 15 hari, jadi tambah 100 hari tambah 15. Makanya tidak boleh kita menjatuhkan talak dan istri sedang dan haid, tidak boleh. Nah, yang talak itu namanya talak raj'i. Talak satu itu namanya talak raj'i karena boleh rujuk. Ya, disebut talak raj'i karena boleh rujuk. Beberapa hari kemudian ribut lagi, jatuhkan talak lagi suami. Emosi, ya, jatuhkan talak lagi. Baik dengan bahasa cerai langsung atau dengan bahasa kinayah istilah. Ya, besok pagi aku pulangkan engkau ke rumah bapak, sama nggak cerai? Nah, itu namanya kinayah. Itu nggak artinya cerai, belum tentu. Ya, artinya pulangkan ke rumah orang tuamu belum tentu cerai. Saya mau lembur sebabnya. Ingat dulu rumah bapak tuh. Terkecuali kalau niat di hati ingin menceraikan, ya, itu namanya talak bil kinayah dengan ya peribahasa. Ada lagi talak bisari dengan tasrih, jelas-jelasan, talak tuki, aku ceraikan engkau. Kalau itu nggak perlu niat, dengan bahasa saja, baik itu cerai, aku ceraikan engkau, atau aku pisahkan engkau. Ya, jangan lagi tinggal di tempat aku. Banyak istilah-istilah yang bisa dimaknakan dengan makna lain. Aku pulangkan engkau ke rumah orang tua. Nanti besok saya jemput lagi, saya lembur, itu bukan cerai. Ya. Kalau sudah dijatuhkan talak yang kedua, tunggu lagi masa iddah 100 hari. Kasih lagi masa iddah 100 hari. Boleh rujuk dia. Setelah dia menjatuhkan talak yang kedua, boleh dia rujuk, asal waktunya belum habis 100 hari, masih dalam masa iddah. Ya, jadi talak 1, talak 2 masih boleh rujuk. Makanya talak 1 dan talak 2 disebut talak raj'i, boleh rujuk.
kecuali sudah talak 3 habis deh. Talak bain namanya. Kalau talak ketiga talak bain. Setelah selang beberapa waktu ya makin gak harmonis. Ada aja kesalahan kecil jadi besar, urusan sepele jadi besar, sampai emosi jatuhkan talak lagi 3. Kalau sudah jatuh talak 3 tidak bisa rujuk dan tidak bisa nikah lagi. Ya, dua-duanya dicabut, rujuk tidak bisa, nikah tidak bisa. Karena sudah diperingatkan 1 kali. Ini bukan mainan urusan begini. Sudah diperingatkan yang kedua kali. Jangan kalau masih bisa damai, jangan menurutin hawa nafsu. Akhirnya terucap lagi talak yang ketiga, maka dicabut, tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah kembali. Udah nggak boleh, kecuali istri kita nikah dengan orang lain, kita nggak boleh kan? Jadi dia dapat jodoh lagi, nikah dengan orang lain, kemudian suami yang baru ternyata menceraikan lagi, nggak boleh kita ambil lagi. Dengan syarat sudah lebih dahulu dinikahkan dengan suami yang baru. Masalahnya nanti masih jauh. Jangan ngomong talak dan berpuasa ini. Ini masih panjang. Selanjutnya wal mururu fil masjid, dan tidak boleh perempuan yang sedangkan melintas fil masjid, di dalam masjid, in khafat tarwisahu, kalau dia takut. Yang tidak boleh melintas kalau takut mengotori, ya. Karena pakai pembalutnya tidak rapi sampai banyak darah yang menetes. Kalau ada kekhawatiran takut menetes ketika melintas masjid, maka tidak diperbolehkan. Kalau aman boleh, ya. Oh ternyata dia yakin tidak menetes, dia boleh melintas, yang tidak boleh menetap. Kalau melintas lewat itu boleh, tapi kalau menetap tidak boleh. Cukup sampai di sini dulu. Wal mururu fil masjid wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya tawfiqana